Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di dalam mata kuliah manajemen strategi, dan pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang materi kita, yaitu materi mengenai competitive dynamics ya, atau dinamika persaingan ya. Nah, apa itu dinamika persaingan ya? Nah, seperti yang kita ketahui, yang namanya dunia bisnis itu adalah dunia yang sangat dinamis ya. Kita sering mengatakan seperti itu, dunia bisnis adalah dunia yang sangat dinamis. Apa itu maknanya dinamis itu ya? Dinamis itu artinya maknanya kan dia selalu berubah ya, dia berubah sepanjang waktu ya. Nah, ini membawa konsekuensi bahwa setiap perusahaan itu tidak bisa hanya mengandalkan satu strategi saja dalam satu waktu ya, seperti di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai internal analysis, external analysis. Kita juga sudah mempelajari bagaimana membuat SWOT, analisis SWOT seperti itu ya. Nah, itu kan hanya satu kali ya. Artinya saat kita membuat atau memiliki suatu bisnis dan kita membuat analisis strategi, atau kita membuat sebuah perumusan strategi, katakanlah analisis SWOT seperti itu ya. Nah, ternyata itu saja tidak cukup. Kenapa? Karena itu tadi, bahwa dunia bisnis itu adalah dunia yang sangat kompetitif ya, dunia yang sangat dinamis ya. Artinya dia selalu berubah terus-menerusnya. Nah, maka dari itu, saat kita memiliki sebuah bisnis itu, kita tidak hanya merumuskan strategi itu hanya sekali saja ya. Artinya kita harus terus-menerus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti dinamika kompetisi seperti itu ya. Kalau perusahaan lain berubah strateginya ya, maka kita juga harus ikut merubah strategi begitu ya. Kalau perusahaan lain membuat produk baru misalnya ya, kita bagaimana, apakah kita juga perlu membuat produk baru ya? Nah, seperti itulah yang membuat bisnis itu menjadi sebuah hal yang sangat dinamis ya. Maka dari itu sangat penting ya, sangat perlu kita mempelajari dinamika kompetisi ini. Nah, ini tadi bagannya ya, bisa dilihat di sini ya, sebelah kiri ini. Ini adalah apa ya, semacam bagan atau mekanisme dinamika kompetisi begitu ya. Di sini ada para kompetitor, kemudian ya kompetitor masuk ke dalam pasar ya, sebenarnya terjadi kompetisi di situ ya. Kenapa? Ya, karena ingin to gain an advantage market position ya. Tentu saja karena semua perusahaan itu ingin menjadi pemimpin pasar ya. Dari kompetisi itu pasti semuanya pengen menjadi perusahaan pemenang ya. Karena dengan menjadi perusahaan pemenang akan mendapatkan ya keuntungan-keuntungan yang lebih besar ya, dari sisi pasar, dari sisi produk, dari sisi keuntungan seperti itu ya. Nah, selain pertanyaan kenapa, juga bagaimana ya, ya tentu dilakukan dengan respon ataupun juga aksi-aksi ya, aksi-aksi yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, yang mana menghasilkan atau what resultnya apa, kompetitif dinamika kompetisi. Nah, modelnya seperti apa? Ini ada sebuah model ya, yang dikembangkan oleh M.G. Chen ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya, a model of competitive reality. Di sini ada kompetitor analis ya. Pertama kita analisis kompetitor, kemudian driver of competitive behavior, artinya aksi apa atau perilaku apa yang dilakukan oleh para kompetitor itu ya. Terus kemudian kita analisis kompetisinya ya. Terus kemudian kita mendapatkan outcome. Nah, jadi ini bagannya seperti ini ya. Alur dalam dinamika kompetisi itu seperti ini ya. Nah, kita mulai yang pertama ya, bahas satu persatu ya. Kita coba bahas satu persatu. Apa itu market commonality ya? Di sini ya, di sebelah kanan ini. Is concerned with the number of market with which the firm and a competitor are jointly involved and the degree of competition of the individual market to which.
Jadi maknanya apa? Jadi maknanya yang pertama yang harus kita lakukan, yang harus kita analisis, yang harus pertama kita kali lakukan adalah ini ya. Concern with the number of market with which the firm and competitor are changing. Artinya berapa pasar ya, berapa pasar yang beberapa perusahaan itu ikut terjun ya, misalnya contohnya misalnya Google misalnya ya. Nah, Google itu kan terjun di beberapa pasar ya. Dia terjun di bisnis search engine ya, mesin pencari. Terus dia juga membuat selain mesin pencari banyak ya Google itu ya, email gitu ya. Kemudian ada Google Maps seperti itu. Terus bahkan dia juga membuat smartphone seperti itu ya. Itu kan satu perusahaan tetapi dia masuk ke beberapa pasar sekaligus ya. Ada pasar smartphone itu tadi, ada pasar layanan elektronik mail ya, ada pasar mesin pencari ya seperti itu. Nah, itu perlu kita analisis. Kadang ada perusahaan yang memang seperti itu ya, artinya dia join atau bergabung atau dia masuk ke beberapa pasar yang berbeda sekaligus. Nah, ini langkah pertama yang harus kita analisis ya. Kemudian yang kedua adalah resource similarity ya. Resource similarity apa? Ini semacam sumber daya ya, sumber daya dari para kompetitor kita itu seperti apa ya? Apakah memiliki kesamaan dengan kita? Bagaimana cara mendapatkan sumber bahan baku dari mereka, gitu ya? Ini resource similarity is the extent to which the firm's tangible and intangible resources are comparable to a competitors in terms of both type and amount ya. Jadi resource ya, ini soal resource sumber daya ya, sumber daya antar perusahaan itu kan kadang sama ya. Nah, atau juga berbeda. Nah, ini perlu kita analisis juga. Ini langkah yang pertama ya, yaitu kompetitor analysis dari sisi market commonality dan juga resource similarity. Kemudian kotak yang kedua ini driver of competitive behavior ya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita analisis adalah ini ya, driver of competitive analysis, yaitu dari sisi awareness ya. Nah, awareness nih. Apa itu awareness? Awareness adalah kesadarannya. Artinya sebuah perusahaan itu harus sadar bahwa dia itu sedang menghadapi kompetisi ya. Kalau sebuah perusahaan itu tidak sadar akan menghadapi kompetisi, bahwa dia sedang ada kompetitor nih, tapi dia tidak sadar. Nah, itu kan menjadi sebuah blunder yang sangat fatal ya. Tahu-tahu penjualannya menurun ya, tahu-tahu produknya tidak laku, tahu-tahu pasarnya direbut oleh perusahaan lain. Nah, itu kadang terjadi karena sebuah perusahaan itu tidak tahu bahwa dia itu sedang menghadapi pesaingnya. Maka dari itu yang namanya awareness atau kesadaran itu menjadi sebuah penting ya. Jadi sebuah perusahaan itu harus sadar ya, harus senantiasa sadar bahwa di dalam pasar itu ya, di dalam kompetisi itu, kompetisi bisnis itu pasti selalu ada yang namanya pesaing ya. Kemudian yang kedua adalah motivation ya, atau motivasi. Nah, motivasi ini concern dengan the firm's incentive, artinya apa yang didapatkan oleh perusahaannya, rewardnya itu apa, hadiahnya itu apa ya, insentifnya itu apa ya. Nah, jadi motivasinya inilah yang mendorong bahwa perusahaan itu untuk terus selalu mengembangkan produknya. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan reward ya, dia ingin mendapatkan insentif. Kemudian yang ketiga adalah dari sisi ability ya, atau dari sisi kemampuannya. Ya, kita analisis ya, apakah kemampuan dari perusahaan pesaing itu seperti apa, apakah kemampuannya itu di bawah kita sama ataupun juga di atas. Nah, nanti tentu akan menghasilkan sebuah respon strategi yang berbeda pula ya. Nah, yang kedua, apa yang selanjutnya, yang kotak ketiga adalah competitive rivalry ya. Nah, di sini ada likelihood of attack ya, atau kemungkinan serangan ya. Nah, kita identifikasi juga, identifikasi
kemungkinan serangannya itu apa nih ya? Ada 3 ya, ada first mover benefits, ada organizational size, dan juga ada quality ya. First mover benefits itu maksudnya apa? Artinya perusahaan yang merespon pertama kali ya, first mover benefit itu artinya perusahaan yang merespon persaingan itu untuk pertama kalinya ya, dia kadang atau sering dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih ya. Itu kenapa? Karena ini dia mampu ini ya, the loyalty of customer ya. Dia mendapatkan loyalitas konsumen ya. Misalnya seperti ini ya, kita memiliki sebuah produk yang sudah unggul di pasar seperti itu ya. Tetapi tiba-tiba ada pesaing masuk ya, pesaing masuk dan itu sudah lumayan mengancam keberadaan produk kita. Nah, kalau kita tidak menjadi first mover benefits ini, artinya kalau kita tidak berinisiatif untuk langsung menghadang pesaing itu, maka bisa-bisa konsumen kita itu berpindah ya, berpindah ke pesaing itu ya. Nah, yang ditakutkan adalah saat pesaing itu pernah merasakan pindah ke konsumen yang lain, pernah merasakan produk dari kompetitor kita. Nah, jangan-jangan itu akan, yang kita takutkan adalah ini, loyalty atau kesetiaan konsumen itu akan hilang ya. Karena yang kita takutkan adalah bahwa jangan-jangan produksi pesaing itu lebih bagus dari kita ya, menawarkan benefit yang lebih, menawarkan manfaat yang lebih unggul dari kita ya. Nah, maka dari itu kita harus menjadi ini first mover benefits ya. Kita harus berinisiatif untuk menghadang si pesaing kita, karena jangan sampai kalau bisa ya, jangan sampai konsumen kita itu mencoba begitulah ya. Jangan sampai pokoknya bahkan untuk sekedar mencoba produk, beralih mencoba produk dari pesaing kita itu pun jangan, karena itu akan mengganggu loyalitas dari konsumen. Nah, kemudian keuntungan yang kedua adalah dari sisi market share ya. Tentu saja karena kita langsung berinisiatif menghadang pesaing ya, artinya kita langsung otomatis mempertahankan pasar kita ya dari kompetitor untuk jangan sampai direbut seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada dari si organizational size atau ini ukuran perusahaan ya. Kita juga harus melihat ya, kalau kita ingin memasuki sebuah persaingan begitu ya. Kita lihat dulu pesaing kita itu perusahaan apa ya, dari sisi size-nya, dari sisi ukuran perusahaannya itu ya. Apakah dari perusahaan besar atau perusahaan kecil ya, atau perusahaan dari sedang-sedang saja ya. Karena ini kadang membawa implikasi yang berbeda ya. Implikasinya apa? Ini biasanya perusahaan yang besar atau large firm ini ya, perusahaan besar itu kadang dia tidak kurang fleksibel begitu ya, kurang fleksibel ya. Artinya dalam pengembangan produk itu kurang ya, bisa jadi kurang inovatif begitu ya, karena perusahaannya sudah terlalu besar ya. Perusahaan kalau sudah terlalu besar itu malah justru dia tidak lincah bergerak ya. Ya seperti anatomi tubuh begitu ya. Ya bayangkan kalau kita punya tubuh yang gendut begitu ya, ya kita akan susah bergerak. Nah, analogi itu juga bisa diterapkan di dunia perusahaan ya. Perusahaan yang sudah terlampau besar itu memang kadang malah justru untuk mengembangkan produk baru, merespon sebuah pasar itu tidak bisa cepat ya. Nah, berbeda dengan perusahaan yang kecil ya. Perusahaan yang kecil itu malah kadang justru dia lincah ya. Dia langsung bisa menyesuaikan diri dengan pasar. Terus kemudian aspek yang selanjutnya adalah dari sisi kualitas ya. Tentu saja menjadi penting ya, dari sebuah backbone atau apa ya, kerangka dari bisnis itu kan ya, kualitas produk itu sendiri ya. Nah, kualitasnya seperti apa? Nah, ini ada beberapa dimensi yang bisa kita lihat ya. Ada 8 ya, performance, feature, flexibility, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi aspek kualitas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah likelihood of response atau kemungkinan dari respon ya. Nah, responnya itu seperti apa? Nah, bisa kita lihat dari tipe, dari aksi kompetitifnya ya. Kemudian dari actors reputation ya, reputasi aktor, maksudnya pelakunya itu siapa ya. Kadang kalau kita sebuah
persaingan itu yang membuat apa itu terobosan itu adalah sebuah perusahaan besar. Nah, itu kadang bisa jadi kemungkinan besar itu akan diikuti begitu ya. Kenapa? Karena itu tadi reputasinya ya, reputasi karena dia sudah perusahaan besar, sudah perusahaan yang unggul, sudah perusahaan yang ternama ya. Saat dia melakukan sebuah inovasi pasar, nah pasti akan diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Kenapa? Karena ini tadi karena reputasinya seperti apa? Karena perusahaannya sudah tinggi. Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah perusahaan besar melakukan sebuah inovasi, nah itu menjadi apa perlu kita perhatikan juga ya reputasinya itu di pasar itu seperti apa. Terus kemudian juga ada dari sisi market dependence ya. Jadi ini adalah market dependence artinya seberapa besar sih pasar kita itu akan terpengaruh dengan adanya kompetitor baru yang masuk itu ya. Ya kalau kompetitor baru itu masuk tetapi ternyata kita tidak apa pasarnya tidak begitu terganggu ya kita tidak perlu melakukan reaksi yang lebih begitu ya. Tapi kalau kita sangat tergantung dengan pasar ya bahwa dengan adanya kompetitor baru itu pasar kita akan menjadi terancam ya tentu saja kita harus melakukan sebuah tindakan ya. Nah sekarang kita ke kompetitif dinamik ya dinamika persaingan itu sendiri seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat untuk melihat dinamika pasar itu ada 3 ya. Kita bisa bagi menjadi tingkat kecepatannya ya. Yang pertama adalah slow cycle market ya. Slow cycle market atau market yang siklusnya itu lambat. Terus kemudian ada fast cycle market ya, pasar yang siklus produknya itu cepat dan juga standar atau medium ya, tengah-tengah begitu ya, market yang siklusnya standar atau medium. Nah, kita mulai dari yang lambat dulu ya. Nah, ini langsung saja contohnya seperti apa ini ya. Slow cycle market itu artinya siklus pasarnya itu dari dulu itu pemainnya cuma itu saja ya. Perusahaan yang leading atau perusahaan yang unggul itu cuma satu atau dua itu saja. Kenapa? Karena dia ini lambat ya, siklus pasarnya itu lambat. Artinya susah untuk dilawan oleh perusahaan lain. Nah, di sini contohnya adalah ini ya, kalau berdasarkan di buku ini, contohnya adalah di perusahaan Walt Disney ya. Walt Disney adalah perusahaan penghasil, bukan penghasil apa tuh? Yang memproduksi film kartun Mickey Mouse itu ya, Mickey Mouse, Minnie Mouse ini ya, Goofy ini ya. Nah, kenapa? Karena ini kata kuncinya adalah imitasi ya. Karena tidak bisa ditiru ya. Karena susah sekali produk itu untuk ditiru ya. Slow cycle markets are market in which the firm's competitive advantage are shielded from imitation. Slow cycle market adalah pasar di mana perusahaan itu mendapatkan tingkat kompetitifnya itu dari karena dilindungi oleh imitasi ya. Dia terlindungi oleh imitasi. Terlindungi oleh imitasi itu maksudnya produknya itu tidak bisa ditiru atau susah sekali ditiru ya. Commonly for long period of time, biasanya dalam jangka waktu yang sangat lama. Dan and where imitation is costly ya, atau karena untuk meniru itu memerlukan biaya yang sangat tinggi atau costly ya, mahal gitu ya. Nah, contohnya tadi apa? Nah, ini Walt Disney. Ya, kenapa kok Walt Disney itu kok susah ditiru? Nah, karena kadang yang tidak bisa ditiru itu karena ada hak paten ya. Kalau di luar negeri yang namanya paten itu sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah ya. Berbeda dengan di tempat kita ya, di Indonesia itu paten itu menjadi masih belum terlalu umum ya. Tapi kalau di luar negeri yang namanya paten itu ya, paten ini ya, paten itu sudah menjadi hal yang sangat lumrah ya. Jadi si Walt Disney ini mematenkan karakter Mickey Mouse ini. Karakter kok dipatenkan itu seperti apa Pak maksudnya? Maksudnya seperti ini ya. Artinya orang atau perusahaan yang boleh menggunakan karakter Mickey Mouse ini cuman Walt Disney ini. Artinya kita tidak bisa serta-merta katakanlah misalnya contoh kita bikin kaos terus kita sablon kaos kita dengan gambar Mickey Mouse ya. Terus kita jual kaos kita sebagai kaos Mickey Mouse begitu ya. Nah, itu kalau di tempat kita itu boleh-boleh aja orang nggak peduli ya.
Tapi kalau di luar negeri hal seperti itu tidak boleh ya. Kenapa? Karena Mickey Mouse ini sudah dipatenkan oleh si Walt Disney ya. Artinya yang boleh memakai karakter Mickey Mouse ini hanyalah Walt Disney ya. Artinya tidak boleh sembarangan orang untuk memakai karakter Mickey Mouse ini untuk dijadikan di dalam produknya ya. Produk untuk dijual loh ya. Kalau cuma untuk keperluan pribadi ya tidak apa-apa. Misalnya kamu ngeprint gambar Mickey Mouse terus kamu sablon sendiri di kaosmu sendiri, kamu beli kaos oblong begitu ya, kaos polosan seperti itu, terus kamu download gambar Mickey Mouse dari internet, terus kamu sablon ke tempat sablon begitu ya, itu kalau itu tidak apa-apa, boleh ya. Yang tidak boleh adalah saat kamu mengkomersilkan gitu ya. Saat kamu kemudian menjual kaos Mickey Mouse itu untuk mendapatkan keuntungan, nah itu tidak boleh ya. Karena itu sudah dipatenkan ya. Karena itu tadi, karena kalau kamu sudah menjual, artinya kamu sudah ingin menantang ini. Ini menantang Walt Disney ini masuk ke persaingan pasarnya si Walt Disney ini. Maka dari itu si Walt Disney ini menjadi ini ya, masuk kategori slow cycle market ya. Artinya dia susah sekali untuk ditembus oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Nah ini bagannya seperti ini, jadi lama gitu ya, tampilannya lama. Nah sebaliknya di fast cycle market itu ada banyak hanya fast cycle market are market in which the firm's capability that contribute to competitive advantage are achieved from imitation and where imitation is a benefit and expensive. Jadi kebalikannya ya. Jadi banyak perusahaan itu yang bisa mengimitasi atau bisa meniru produk-produk yang sudah ada ya, dengan cara yang sangat cepat dan bahkan inexpensive atau murah ya. Nah ini contohnya paling gampang ya, contoh pasar smartphone begitu ya. Nah itu kan mudah ditiru ya, meskipun misalnya apa itu smartphone touchscreen pertama itu kan iPhone begitu ya. Nah tetapi kan touchscreen itu bisa ditiru, artinya perusahaan lain pun juga bisa membuat smartphone yang juga touchscreen ya. Maka dari itu tidak hanya sekedar iPhone aja yang punya touchscreen, berikutnya ada Android begitu ya. Nah Android itu pun ada juga yang misalnya dulu HP kamera begitu ya, ada HP kamera ya. Tapi kan tidak hanya satu brand saja yang bisa membuat HP itu memiliki kamera, brand-brand lain pun juga bisa meniru ya, mengimitasi, ya, bisa menanamkan kamera di dalam HP-nya. Maka dari itu bisa ditiru ya, bisa cepat. Artinya dia masuk kategori fast cycle market. Nah ini biasanya contohnya di perusahaan-perusahaan teknologi ya, perusahaan-perusahaan teknologi ini kan ya meskipun mereka juga tetap mematenkan ya, tetapi kan karena itu tadi untuk meniru itu relatif lebih mudah dan juga tidak mahal ya. Meskipun mereka juga tetap mematenkan ya, jangan salah, iPhone Apple, Samsung begitu kan mereka juga punya paten-paten, tetapi perusahaan lain pun juga bisa membuat produk yang serupa seperti ya. Seperti misalnya Samsung membuat layar anti gores misalnya ya. Ya perusahaan lain juga tetap bisa meskipun si Samsung itu sudah mematenkan bahwa dia bisa membuat layar itu anti gores, tapi perusahaan lain seperti Xiaomi, OVO, Vivo gitu ya. Nah itu juga tetap bisa membuat layar anti gores. Nah itu artinya imitasi atau ditirunya itu mudah ya. Maka dari itu dia masuk ke physical market. Nah grafiknya seperti ini ya. Penggambaran saja, jadi dia berulang kali kena serangan gitu ya. Itu dia naik, ada penantang baru lagi terus turun, ada lagi naik penantang lagi terus turun. Nah selanjutnya adalah standar cycle market ya, atau pasar yang siklusnya itu medium ya. Nah di sini contohnya ini adalah biasanya itu produk-produk makanan ya, produk-produk makanan ya. Kalau kita mungkin apa ya, yang paling gampang mungkin produk mie instan gitu ya. Ya mungkin ada pesaing lain, misalnya si mie sedap bikin rasa rendang begitu ya. Terus kemudian super mie juga bikin rasa rendang ikut-ikut begitu ya. Nah, tetapi produknya atau brandnya, mereknya itu juga cuma itu-itu aja ya. Artinya tidak ada brand-brand lain baru yang masuk ya. Meskipun
Kalau toh ada itu relatif lebih apa ya, ini tadi tidak terlalu cepat tapi dia juga tidak terlalu lambat. Artinya dia medium lah. Ada pesaing tetapi dia datangnya itu relatif lebih sedang begitu lah ya. Itu contohnya ini paling gampang ada contoh produk-produk makanan begitu ya. Karena mungkin bisa bisa dirasakan ya kalau makanan itu, oh ini rasanya ini, terus mungkin kalau orang yang sudah ahli masak begitu ini tahu, oh, ini kalau rasanya seperti ini bahannya ini nah, dia yang tinggal bikin terus dibuat produk yang serupa dia jual seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja untuk materi dinamika persaingan pada video kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.